Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari grupnya BUMN, ya, grup karya dan beberapa saham BUMN, juga PANI dan CBDK. Ya, yang kemarin pada arah ya karena sentimen dan antara. Langsung saja ke saham pertama, Witon yang ditutup di harga 386 menguat 34,37%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya, Witon akumulasi tapi tipis ya, biasa aja nih akumulasinya. Langsung saja ke teknikanya, Witon akhirnya mantul rebound ya. Dan Bapak Ibu perhatikan, level psikologis 60 itu dijaga. Kondisi seperti ini lanjut nggak nih? Belum pasti. Ya, kemarin itu menurut saya sentimen sesaat aja. 14 BUMN itu dialihkan di apa gitu? Ke Danantara. Nah, mungkin dikelola atau seperti apalah. Itu yang jadi sentimen, ditarik naik dan respon positif, uptrend, bahkan respon positif bahkan sampai arah. Tapi sekarang itu sudah dekat resisten. Apalagi hari ini perdagangan terakhir sebelum libur panjang 13 hari. Kalau nggak salah libur ya. Terserah Bapak Ibu lah. Kalau menurut saya sih ini rebound biasa ya. Bapak Ibu hati-hati karakternya. Setelah hijau, apalagi hijau pekat, itu karakternya ada potensi merah. Cuman kita lihat aja respon market. Hari ini juga lihat ya. Kalau menurut saya ini kita pakai 79.80 ini harus dijaga. Kalau dia jebol itu lagi false break, bisa melorot sampai 68 lagi ya. Pokoknya 80 harus dijaga oleh Witon. Hari ini rebound nggak? Ya pasti rebound. Tapi apakah bertahan? Nah itu kemungkinan besar nggak bertahan. Tetap ada potensi setelah rebound karena kemarin arah tutupan merah. Ya, itu menurut saya, tapi ini disclaimer bisa aja salah. Kembali lagi ke masing-masing. Kalau menurut saya daripada Bapak Ibu berspekulasi memaksakan beli Witon hari ini di Jumat, di hari terakhir perdagangan bulan Maret, hari perdagangan minggu ini, ya mending wait and see. Nggak masalah ketinggalan daripada hanya angkut nanti yang nggak pakai stop loss. Tapi kalau Bapak Ibu nekat, ingat 80.79 harus dijaga. Jebol itu ya terserah mau jual kah mau hot ya silakan. Targetnya kalau ini kita tarik aja nih, kemungkinan bisa sampai 8% mungkin bisa naik masih ya, disclaimer ya, 8% mungkin masih bisa naik, sekitar 95 tuh bisa ya, hampir 10% mungkin bisa nih masih ya, tapi akan kepentok di situ ya. Pokoknya kita lihat di ya di 95-100 itulah level-level psikologisnya. Mungkin saya akan perhatikan juga nih, kalau memang momentumnya bagus, bid offernya bagus, saya entry. Tapi lihat respon market dulu. Ya, kalau untuk swing nggak cocok saat ini. Tapi kalau Bapak Ibu nekat, ya itu stop loss kalau mau di bawah 79. Witon. Ya. Lanjut. WG yang ditutup di harga 6. Muat 28,84%. Asing net sell. Nih Bapak Ibu ya. Lalu pekerjaannya WG di distribusi. WG juga bangkit dari oke lah ya, sudah di atas 5960, yaitu level psikologisnya. Kalau dia balik lagi jebol lagi 5890 itu tadi 5860, ya udah gagal false break. Berarti kenaikan sentimen saat ini hanya penurunan berarti sentimen kemarin itu hanya kenaikan sesaat. Kalau saya saat ini WG wait and see ya, apalagi masih ada potensi menurut saya untuk WG saat ini. Kalau saya lebih wait and see ya. Kalau Bapak Ibu nekat nih ya, yakin dengan WG ya, coba nawar deket-deket 60 aja lah. Jebol 5960 ya buang. Sama Witon tadi juga ya. Jadi saat ini kalau WG ya tonton aja ya, baru kenaikan menurut saya ini nggak solid. Masih potensi tiba-tiba hari ini itu koreksi ya. Itu aja dulu untuk WG saat ini. Bagi yang nyangkut gimana, sabarlah, mudah-mudahan Danantara benar-benar diisi profesional yang menguasai bidangnya ya, terutama juga Pak Pandu ya, yang bisa bangkit lah. Ini saham-saham BUMN, tapi BUMN ini sudah rusak dari dalam ya.
Jadi ya kita lihat aja lah untuk WG ya. Pokoknya yang nyangkut dalam ya sabar kuncinya nih, bertahun-tahun belum ada dikasih bangkit nih ya. Bahkan dari 4 tahun yang lalu, bahkan dari COVID aja tuh terus turun. Hancur lebur bener WG ya. Ya sabar-sabar lah bagi Bapak Ibu yang punya. Ya mungkin ada yang minus 50%, 60%. Anggap aja duit hilang. Ya berdoa aja semoga pengelolaannya nanti setelah ikut Danantara itu akan jauh lebih bagus ya. Siapa tahu kan, kita nggak tahu juga itu. Jadi WG saat ini kalau saya lebih wait and see. Emang CD-nya bagus, ngarah ke atas, golden cross, bercat atasnya juga meningkat. Tapi ya belum ya saat ini. Lanjut. ADI yang ditutup DG 226 menguat 34,52%. Asing net sell. Broker semuanya ADI. Biasa aja nih malah distribusi ya. Broker semarinya. Langsung saja teknikanya ADI kita pakai 200 190. Jangan jebol itu. Kalau jebol itu ya udah false breakout, melorot lagi ke bawah. Ini kan sudah mematahkan trend downtrend. Sebenarnya bagus. Sebenarnya bagus. Ya, kita lihat aja lah. Minggu depan aja. Belum saatnya. Tapi gimana kalau terus naik? Lihat respon market, lihat bid offer aja, lihat hari ini. Ya, kalau Bapak Ibu mau belajar bid offer tuh bisa di kelas scalping Borneo Trader tuh, link 3 di deskripsi itu ada. Coba daftar kalau mau tahu apa aja yang dipelajari grup scalping. Tunggu, sabar aja. Kalau memang ini momentum bottomnya, ya bisa jadi double bottom kan? Ya tunggu aja dulu, sabar. Karena kalau beli harga sekarang tuh terlalu tinggi. Bapak Ibu mau nggak stop loss di bawah 216 daripada di bawah ke 200? Kalau nekat beli di atas ini. Jebol 216, 214 buang dulu. Ini berapa? 6% kan? Ya, kalau mau silakan. Oh, kalau lebih baik ya ada koreksi dulu dia. Adi ke sekitaran ya di bawah 206 lah. Sampai 190 tuh coba cicil, jebol 190 buang aja, gagal. Udah. Ya, kalau dari harga sekarang kan cut loss-nya lumayan dalam tuh. Kalau dijebol 190 hampir 15% tuh cut loss-nya. Ya, tunggu koreksi aja dulu. Sabar. Belum saatnya juga langsung digas. Kalau digas-gas ke atas ya udahlah, anggap ketinggalan. Kalau takut ketinggalan ya beli sekarang. Yang penting buat plannya seperti apa. Ya, untuk Adi kalau benar nih reversal harusnya ya nggak jebol lagi 190. Itu aja kuncinya. Bapak Ibu mau beli di harga berapapun asal ingat 190 jebol itu tandanya false breakout. Tapi nggak mungkin hari ini jebol menurut saya. Jadi hari ini libur aja dulu, minggu depan nunggu habis open market lebaran baru lagi diperhatikan ya. Kalau menurut saya untuk Adi biarin dulu aja, belum juga saatnya dia bangkit menurut saya loh untuk Adi. Lanjut. PTPP yang ditutup juga arah menguat 225% ke harga 290. Asing net buy. Kalau dilihat bokersmannya PTPP akumulasi tipis. Kalau PTPP ini masih naik nggak? Masih. Adi tadi pun masih naik. Cuman takutnya ada profit taking. Kemana kira-kira PTPP ini? Mungkin 10% masih bisa nih. 30 berarti 320 ya. Ya pas nih. 326, 320 itu. Ini neckline dulunya. Nah ke sini ya. Ada potensi untuk PTPP. Kita lihat respon market sekarang memang ada resisten, tapi karena kemarin dia arah naik, kemungkinan besar 10% bisa lagi hari ini. Tapi disclaimer ya, kita lihat dulu hari ini untuk PTPP. Banda detektor akumulasi. Oke lah PTPP ya. Itu aja lu untuk PTPP. Lihat respon market hari ini. Kalau dia tiba-tiba cuman opennya di 294, 292 ya makan aja. Di mana stop loss-nya 280. Jebol itu. Ya, anggap 5% lah. Saham volatilitas tinggi seperti ini dari harga Bapak Ibu beli. Tapi jangan ketinggian ya 5% buang aja. Udah pejam mata. Target kemana tadi? 320, 330. Ya, kita lihat hari ini. PTPP. Lanjut. JSMR yang ditutup DG 4080 menguat 4,61%. Asing net sell. Kalau bukan sebaiknya JSMR akumulasi. JSMR baru bangkit juga ya. Nah kayak JSMR ini sudah terlihat Bapak Ibu ya.
Jangan jebol 3.900. Jebol itu ya udah anggap gagal aja udah. Jangan diharap lagi. Kenapa? Karena dia sudah minggu ini membuat swing low. Mana ini? Candle hari apa nih? Ini Rabu kemarin, Senin dan hari Jumat minggu lalu. Nah, ini swing low sudah naik ya. Udah, ini harusnya koreksi dikit naik. Nah, kalau dia gagal bertahan di atas 3.900 ya gagal. Wait and see dulu, buang aja dulu. Target kemana nih kalau jalan April? Mudah-mudahan ya sentimen Danantara ini cukup kuat, cukup bertahan lama dan bisa ngerek saham-saham BUMN. Untuk JSMR targetnya 10% aja lah. Ya, kalau bisa di pokoknya catatannya jangan jebol 3.900 saja. Aman harusnya JSMR. Itu ya. MACD-nya bagus mengarah ke atas, go down cross. Coba lihat time frame bulanan. Bulanannya bagus. Oke nih harusnya. Weekly-nya juga bagus, breakout walaupun volume nggak sebesar minggu lalu. Tapi oke lah. MACD-nya sudah mengarah ke atas nih walaupun masih dead cross. Masih ada mulai ada perlawanan. Masih oke nih. Kalau menurut saya masih oke. Untuk JSMR. Itu untuk JSMR lanjut ada crash yang ditutup harga 132 menguat 34,69%. Hati-hati arahnya pindah ke over. Ini yang ditakutin oleh para trader ya. Closingan arahnya bukan di bid tapi di over. Berarti kan ada yang berjualan di over pas dia arah. Asing net sell. Kalau bukan semuanya crash akumulasi. Crash 120 118 jangan jebol. Itu aja ya. Kalau jebol first breakout. Ya, karena hari ini karena kemarin itu crash jualan, karena kemarin crash itu arahnya di over nih, Bapak Ibu lihat ya. Arahnya di over, ada potensi open market bisa ada panic selling tuh. Kita lihat di 120 118 atau di area mana lah ya. Kalau ada buying power siapa tahu koreksi sebentar habis tugas lagi ya. Lihat dulu respon market untuk crash. Menarik crash kalau ada koreksi. Kalau benar ini bangkit awal kebangkitan, harusnya nggak jebol lagi 118 117. Itu untuk crash. Kalau jebol itu minggu ini, hari ini, ya udah fast breakout. Kemungkinan besar fast breakout. Habis itu pelan-pelan turun. Contohnya apa? Contohnya walaupun bukan saham BUMN ya, MSP ya, habis naik turun dulu baru mantul. GGRM, habis itu apalagi saya tuh turun baru jebol support naik lagi. Ya itu, hati-hati. Ya. Nah, crash ini kalau pada saya jangan jebol 117 118. Ya, kita lihat hari ini. Lanjut. Icon yang ditutup di harga 76 menguat 15,15%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Jikon diakumulasi tipis. Jikon baru teknik rebound biasa belum aman kalau belum di atas 80. Lihat minggu depan aja. Kalau dia di atas 80 baru menarik. Kalau mau beli sekarang gimana? Jauh. Supportnya jauh. Kalau menurut saya jangan. Wait and see aja lah. Jangan dipaksa. Ya. Ya kalau nekat silahkan aja. Yang penting tuh plannya seperti apa. Ya, harga berapapun saham itu bisa beli, bisa profit, bisa loss juga. Mau beli harga setinggi apapun, kalau memang saatnya masih naik ya naik aja. Mau beli saham di harga serendah-rendahnya, kalau memang masih turun pasti ada low baru. Ya, kembali lagi ujung-ujungnya apa? Plan Bapak Ibu seperti apa? Sistem tradingnya seperti apa? Itu ya. Yang bisa menyelamatkan Bapak Ibu di market itu adalah diri Bapak Ibu sendiri. Psikologis Bapak Ibu sendiri dan sistem trading yang dibuat oleh Bapak Ibu sendiri dan kedisiplinan ya. Tanpa itu semua Bapak Ibu akan selesai di market ya, pasti dimakan sama market ya. Mungkin ada yang profit tapi pasti kebanyakan lossnya, kecuali Bapak Ibu ya simpannya yang di saham fundamental bagus, contohnya yang leader penggerak IHSG misalnya. Yang pasti lebih menurut saya aman, Big Bang, ya BBCA atau bank-bank BUMN, yaitu kalau loss di BUMN pasti dapat yang pastinya dividen, ya. Dan pasti nantinya kalau IHSG pulih, Big Bang duluan. Nah itu
bisa selamat Bapak Ibu. Tapi kalau macam-macam pilihan sahamnya ya itu pasti banyak sangkutnya. Ya, itu. Untuk Jikon lanjut KF yang ditutup di harga 422 menguat 17,87%. Asing net sell. KF di distribusi tipis. Langsung saja ke teknikalnya. KF baru mantul dari bottom yang dibuat. Apakah ini pasti bottom? Belum pasti. Apakah ini pasti melanjutkan kenaikan? Belum juga ya, belum aman. Banda detektor stock bit itu biasa aja tuh. Resistennya ada resisten kuat ya level psikologis 500. Perubahan praksi harga itu pasti jadi resisten kuat. Nah, kita lihatlah pergerakannya. Kalau saya lebih wait and see. Siapa tahu nanti memang naik lagi dan dia akhirnya sideways di atas 420. Dan ini bisa dikatakan resisten nih karena ada persimpangan jalan. Ya. Ya tergantung Bapak Ibu bagaimana menghandle atau kalau berminat beli KF. Kalau saya lebih wait and see lah. Jadi seperti itu aja untuk KF ya. Kalau saat ini lebih wait and see aja dulu. Jangan dulu. Belum juga saatnya dia bangkit. Untuk KF. Lanjut PANI yang ditutup menguat 7,37% ke harga 9.100 asing net buy. Kalau di buka resminya PANI akumulasi tipis. PANI baru teknika rebound biasa, belum juga mengkonfirmasi nih. Apalagi ini dikit lagi resisten 9.500, kemungkinan besar sih susah ditembus ya. Tapi kita lihat aja respon market dulu ya. Saat ini PANI belum menarik. Gimana yang punya atas boleh average down ya? Iya, jangan average down pas lagi hijau menurut saya loh ya. Karena kalau Bapak Ibu niatnya average down, nggak punya plan, itu berarti kan maunya bisa profit, tapi time frame-nya akan menjadi lebih lama. Ya kalau seperti itu misalnya Bapak Ibu tuh loss-nya 10% baru average down. Nggak usah lihat candle merah hijau. Pokoknya turun 10% Bapak Ibu dari harga Bapak Ibu beli average down. Misalnya turun lagi 7%, 10% dari harga Bapak Ibu. Tadi kan 10% turun. Nah, misalnya turun 20% lah. Diakumulasi ya dari harga Bapak Ibu beli itu misalnya belinya di 10.000. Pas ke 9.000 itu Bapak Ibu average down. Berarti turun hampir 10%. Habis itu saat dia turun lagi ke mungkin 8.000 Bapak Ibu average down lagi. Nah, itu ya berarti 10% baru average down. Itu aja. Jangan lihat candle kalau mau average down. Biasanya orang fundamental juga melihatnya seperti itu. Tapi mereka seperti Pak LKH itu kan mulai beli minimal dia udah margin of safety-nya tuh minimal 30% dari harga. Biasanya ya, berarti turun dari 30% dari harga wajarnya Pak LKH beli. Setelah itu ya mereka tergantung mereka, bukan melihat candle. Mereka nggak lihat candle. Mereka lihat ada hitung-hitungan misalnya sudah 30%. 40% margin of safety-nya mungkin mereka nambah. Atau 35% nambah. Tergantung mereka juga. Tapi mereka sudah punya harga margin of safety-nya itu 30%. Biasanya. Seperti Warren Buffett juga ya kan. Margin of safety-nya minimal 30%. Ada yang 50% juga. Itu ya. Jadi tetap kembali ke punya strategi. Bukan cuma modal feeling doang. Itu. Ya. Jadi PANI saat ini lebih wait and see. Kalau plannya jangka menengah gimana? Ya infonya sih tetap plannya masih akan masuk ke targetnya MSCI. MSCI di bulan Juni. Kira-kira mampu nggak? Ya kita lihat lah. Bottom tetap sama menurut saya 8.000. Kita lihat. Kalau jebol 8.000 udah. Lanjut downtrend. PANI. Lanjut CBDK yang ditutup dengan 5.075 menguat 12,7%. Asing net buy. Kalian broker resminya CBDK akumulasi. CBDK mudah-mudahan aman ya. Mudah-mudahan nih. Kalau seperti ini nih sudah bisa Bapak Ibu lihat. Ada pola Morningstar bagus. Banda detektor big akumulasi. Mudah-mudahan gak jebol tapi sayangnya supportnya jauh 4.500. Nah ingat aja itu kalau jebol itu buang. Berarti ada potensi Bapak Ibu cut loss sekitar 10-12%. Nah, kalau berminat. Tapi targetnya agak jauh nih. Kalau dikasih ya. Kalau dikasih Bapak Ibu 6.000 target profitnya. Minimal 6.000. Pola Morningstar-nya nih ada peluang bisa sampai 6.000. Ya tapi di bulan April lah. Kalau habis hari ini kan kayaknya berat.
kita lihat aja ya. Pokoknya ingat Bapak Ibu yang minat CBDK, kalau ada koreksi-koreksi dikit itu bisa spek by disclaimer. Pakai support yang harus dijaga 4.500 CBDK. Saham terakhir Hill yang ditutup di harga 330 menguat 7,84%. Asing net sell. Kalau dilihat bokersmanya Hill di distribusi. Hill aduh jelek nih. Kalau menurut saya jelek. Kayaknya bandarnya main sendiri. Oh baru stock split juga ya. 1/5. Ya kita lihat lah perkembangannya dulu ya. Ini sebelumnya nih jelek nih ya. Volumenya juga lihat Bapak Ibu. Kadang banyak, kadang hilang. Kadang muncul, kadang hilang. Jadi kalau Hill belum. Ya kalau Bapak Ibu ada punya ya 300 support harus dijaga. Kalau mau beli Hill ya beli di support. Kalau melihat kondisi polanya ini ya beli-beli di dekat support. Kalau di support beli, naik jual. Gitu aja. Jebol support, buang. Hill ya. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dari bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.